Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Di video kali ini Eva akan berbagi informasi seputar bagaimana cara mendidik anak perempuan dan laki-laki. Tentu berbeda ya cara mendidiknya. Mendidik anak laki-laki dan perempuan tentu tidak bisa disamakan. Kalau cara mendidiknya sama, ditakutkan karakternya akan menjadi sama. Dan itu endingnya ke depannya akan tidak baik. Lalu bagaimana sih cara mendidik anak perempuan yang baik itu? Kalau cara mendidik anak perempuan dulu ya, ini cara mendidik dengan anak perempuan dan laki-laki tentu enggak sama juga. Lalu saya ambil yang pertama dulu ya. Cara mendidik anak perempuan agar kedepannya itu dia bisa menjadi istri yang baik, istri yang soleha, dan istri yang bisa menjadi kebanggaan suaminya. Yang pertama yang caranya untuk mendidik anak perempuan adalah mengajari anak agar bisa memasak. Mengajari anak memasak itu bukan berarti harus menguasai semua masakan, enggak juga. Setidaknya ada bimbingan dari orang tua walaupun sedikit itu untuk bisa memasak. Enggak harus menguasai juga enggak masalah. Yang penting bisa tahu memasak. Dan yang kedua adalah dididik untuk bisa mengurus rumah. Bagaimana cara menyapu lantai, bagaimana ngelap ruangan itu seperti apa, bagaimana kalau bangun tidur itu perempuan harus merapikan sendiri tempat tidurnya, bisa mencuci baju, bisa jemur baju, setrika. Walaupun Anda itu hidup yang serba ada, serba kaya, tetapi Anda harus mendidik sedemikian anak perempuan Anda. Iya, kalau harta Anda itu nggak habis, kalau tiba-tiba Anda kena stroke, harta Anda habis, Anda dulunya itu memanjakan anak perempuan Anda. Bagaimana kedepannya anak perempuan Anda saat anak perempuan Anda menikah nanti? Jadi walaupun kita hidup serba ada, tetap anak itu harus diajari sedini mungkin bagaimana menjadi seorang perempuan, yaitu diajari cara mengurus rumah itu seperti apa. Jadi perlihatkan kita sebagai seorang ibu itu cara mengurus rumah tangga itu seperti apa, perlihatkan pada anak kita. Suatu saat anak perempuan kita kalau menikah pasti akan meneladani sikap orang tuanya. Dan yang ketiga adalah harus menghormati orang tua. Didiklah anak perempuan Anda untuk menghormati orang tua yang lebih tua dan menghormati orang lain. Setidaknya bertemu orang yang lebih tua itu sopan, bisa sopan ke orang tua, ke orang lain juga sopan. Nanti kalau terbiasa dibentuk karakter seperti itu, kedepannya dia akan terbiasa dengan sikap seperti itu. Dan yang keempat adalah diajari untuk mandiri. Seberapapun sukses orang tuanya, seberapa hebatnya atau warisan Anda itu banyak, Anda tetap harus mengajari anak perempuan Anda untuk mandiri. Saya tahu anak perempuan Anda nanti suatu saat menikah dan yang mengasih nafkah lahir batin itu pasti suaminya. Tetapi kan kita nggak boleh mendidik anak perempuan kita itu untuk bergantung kepada laki-laki. Iya, kalau suaminya itu sehat terus, kalau tiba-tiba suatu saat suami itu sakit parah, butuh biaya banyak, terus harta habis untuk biaya suaminya, anak itu nggak bisa mandiri, bagaimana ke depannya? Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepuasan. Jadi kita nggak boleh terlalu memanjakan anak, nggak boleh terlalu keras juga ke anak. Jadi anak perempuan juga harus diajari mandiri juga, walaupun tidak seperti laki-laki. Setidaknya anak perempuan itu memiliki skill sehingga ke depannya dia akan tidak takut menghadapi cobaan hidup. Dan yang kelima adalah harus bisa merawat diri dan kebersihan diri. Seorang perempuan itu akan disayang oleh suaminya kalau dianya itu pinter ngerawat diri, bisa ngejaga diri, itu suaminya pasti sayang banget ya pada perempuan itu. Tapi kalau perempuan itu aduh orangnya degil, nggak pinter ngerawat diri, siapa sih laki-laki yang sayang? Kan nggak sayang juga. Laki-laki itu kan semangat hidupnya itu dari sang istri. Istrinya rapi, cantik, pintar ngerawat diri, itu semangat kerjanya akan makin menggebu. Dan yang terakhir adalah bersikap lembut. Jangan dididik terlalu keras. Anak perempuan tuh jangan dididik terlalu keras.
Jadi kalau terlalu keras nanti anaknya juga keras juga pada suaminya. Dan usahakan kita sebagai orang tua saat kita lagi bertengkar, mungkin kita bertengkar dengan suami kita, bertengkar dengan istri kita, jangan sampai itu terjadi di depan anak kita, karena itu akan membuat karakter dia itu seperti itu. Oh, berarti bertengkar itu nggak apa-apa. Jadi usahakan sembunyikan pertengkaran kita itu di depan anak kita. Biarkan anak kita itu berasumsi bahwa orang tuanya itu nggak pernah bertengkar di depan dia. Oh, nanti kalau dia menikah dia pasti, oh orang tuaku aja sampai tua nggak pernah bertengkar, masa kita baru menikah bertengkar. Itu akan membuat anak berpikir seperti itu yang cara mendidik anak perempuan. Lalu bagaimana cara mendidik anak laki-laki? Tentu berbeda ya. Anak perempuan dan laki-laki nggak boleh disamakan cara mendidiknya. Kalau cara mendidik anak laki-laki biar kelak itu dia bisa menjadi imam dalam keluarga, bisa membimbing istri dan anak-anaknya, yang pertama adalah mendidik agama sedini mungkin, karena suatu saat yang namanya anak laki-laki itu akan menjadi imam dalam keluarga. Yang namanya imam itu akan menjadi panutan buat anak dan istri. Kalau imamnya nggak bener, bagaimana istrinya? Kalau imamnya lurus, anak dan istri akan mengikuti lurus. Kalau imamnya bengkong, belok, nggak bener, ya istrinya gimana mau bener? Jadi yang pertama kali untuk dididik anak laki-laki adalah mendidik agama sedini mungkin. Dan yang kedua adalah harus mandiri, karena kelak dia akan menghidupi anak dan istri. Jadi laki-laki itu harus dididik mandiri ya, dia bahwa dia itu gak boleh bergantung pada orang tua. Dia harus bisa bekerja apapun itu bisa yang menghasilkan uang. Setidaknya itu harus ada skill, karena suatu saat kalau anak laki-laki kita menikah, dialah yang akan menopang kehidupan ekonomi anak dan istrinya. Dan yang ketiga adalah mengajari anak lelaki untuk menjadi pekerja tangguh, tidak bergantung pada harta orang tua. Ya anak laki-laki ya harus tangguh ya. Kalau nggak tangguh gimana nanti dia bisa menghidupi istri dan juga anaknya. Yang namanya laki-laki itu harus bekerja keras, dididik untuk bisa bekerja keras. Imannya harus kuat, agamanya harus bagus, etikanya juga harus dididik banget. Attitude itu sangat diperlukan banget untuk anak laki-laki, karena kalau dia nanti menjadi imam itu dia harus mendidik istri dan anaknya. Iya, kalau istrinya nanti agamanya bagus, kalau enggak kan dia harus mengarahkan istri, ngebimbing istrinya sebaik mungkin agar bisa mendidik istrinya, membimbing menjadi istri yang solehah. Dan yang keempat adalah harus bisa membimbing dan menjaga adik-adiknya. Kalau Anda terlahir dari anak pertama dan Anda itu laki-laki dan adik-adik Anda itu laki-laki dan perempuan, itu Anda harus bisa membimbing dan menjaga adik-adik Anda. Karena kalau Anda nggak seperti itu, mungkin adik Anda itu mungkin Anda memiliki adik perempuan suka berjalan ke sana kemari, terus pacaran, diambil laki-laki pacaran, Anda diam saja. Ya bagaimana adik Anda itu nggak nakal kalau Anda nggak bisa mendidik? Jadi kalau Anda itu anak laki-laki dan masih memiliki adik, Anda harus menjaga dan membimbing adik-adik Anda itu sebaik mungkin. Jadi anak laki-laki itu berbeda ya. Anak laki-laki itu cara mendidiknya itu harus nggak berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak laki-laki memang harus dididik sekeras mungkin, setangguh mungkin, tetapi perempuan itu harus selembut mungkin, tetap mandiri, harus juga mengurus masalah rumah juga, karena walau bagaimanapun itu entah perempuan entah laki-laki, menguasai segalanya itu akan lebih baik, karena kita nggak ngerti halangan kedepannya itu seperti apa. Iya, kalau ekonominya pasangan kita itu lancar terus, kalau enggak, kalau kitanya sudah terbiasa mandiri, itu kita nggak akan kaget, nggak akan trauma juga. Dan yang terakhir adalah menghormati orang tua. Itu anak laki-laki harus bisa menghormati orang tua. Untuk sahabat YouTube saya yang mau bertanya mungkin seputar ranjang, masalah seputar keluarga, masalah kesehatan, masalah obat herbal, Anda bisa bertanya dan tulis di kolom komentar. Di next video saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Atau Anda bisa menghubungi lewat WA saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like,
komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.